akuntansi, kas masuk, dan kas keluar. Nah, ini tinggal Bapak Ibu tarik biar rapi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merapikan hurufnya, silakan nanti diatur saja besar kecil hurufnya. Nah, mungkin bisa diatur Bapak Ibu besar font nanti bisa diganti jadi 28. Kemudian fontnya nanti kita pilih jenis, kalau di materi itu menggunakan Noto Sans. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih Noto Sans, ya. Nanti klik saja di tanda panah yang masih di dalam tipografi ini di bagian Inter. Ya, ini kan awalnya adalah menggunakan font jenis Inter. Nanti Bapak Ibu klik tanda panahnya, kemudian Bapak Ibu tinggal ketikkan mau menggunakan jenis font apa. Nah, nanti untuk jenis fontnya kita menggunakan atau kita pilih yang Noto Sans. Kemudian di sini kita pilih bentuk fontnya mau tebal, ya tebal sedang atau normal. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Kalau mau bold berarti lebih tebal. Kalau semi bold berarti tebalnya sedikit gitu ya. Nah, kalau di sini saya pilihnya semi bold, kemudian fontnya yang Noto Sans, terus ukuran fontnya 28 dan posisinya berada di tengah. Oke, sudah Bapak Ibu. Ini silakan disesuaikan saja dengan desain Bapak Ibu masing-masing posisinya. Jadi kalau biar rapi, kalau bisa diaturnya tengah gitu ya, agar terlihat rapi. Baik, sudah ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Atau ada yang masih ketinggalan Bapak Ibu? Baik. Lanjut. Nah, kalau sudah, kita yang kedua kita coba buat input teksnya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk dalam pembuatan input teks ini ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa buat sendiri dari nol gitu ya, kita atur sendiri. Yang kedua, kita bisa menggunakan template atau desain orang lain yang sudah di apa ya, di share di dalam Figma community. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan template yang sudah ada sebenarnya lebih mudah. Nah, tapi di sini kita coba buat ikuti langkah pertama Bapak Ibu, yaitu kita coba buat dari awal untuk input teksnya. Nanti setelah itu kalau kita sudah tahu, nanti selanjutnya tinggal menggunakan input teks yang sudah tersedia ya di Figma Community. Jadi di Figma juga menyediakan template-template yang sudah didesain oleh orang lain. Jadi kita tinggal menggunakan saja Bapak Ibu. Tinggal kita gunakan dan tinggal kita modifikasi. Nah, untuk membuat input teks, Bapak Ibu masih menggunakan tools yang namanya panel, ya, kotak ini. Kemudian kita tarik sama seperti tadi, cuman kita buat seperti ini, tidak terlalu besar. Nanti kita custom saja ukurannya. Diletakkan di tengah tulisannya Bapak Ibu. Jadi kalau di Figma itu enaknya seperti ini. Ya, jadi kita bisa melihat posisi tengahnya berdasarkan garis merah yang ada di layar. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita pertama adalah mengatur dimensinya Bapak Ibu. Jadi kalau ini kita klik dulu,
Kalau sudah diklik seperti ini, sudah ada garis biru seperti ini, kita pilih bagian layout. Ya di sini ada layout Bapak Ibu. Jadi kalau di layout itu untuk mengukur besar kecil kotaknya. Nah, di layout ini tinggal kita atur saja. Kita mau buatnya berapa besar ya lebarnya. Nah, di sini saya ngikutin ya apa ada di materi Bapak Ibu. Lebarnya 585, kemudian di materi berapa ya? Oke, kalau di materi 579. Nah, nanti di lebarnya 579. Kalau Bapak Ibu mau desainnya lebih besar atau lebih kecil, silakan ya sesuai dengan desain Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk panjangnya ada 68. Nah, ini untuk mengukur lebar dan tinggi kotaknya Bapak Ibu. Jika sudah diatur di bagian layout, sudah diatur ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut ya. Kalau sudah, kita atur di bagian corner radius atau di frame-nya. Nah, ini untuk mengatur agar kotaknya ini tidak lancip seperti ini gitu ya. Nanti akan kita atur agak apa ya, agak tumpul. Nah, kita bisa atur di sini, kita ubah menjadi 8 corner radiusnya di bagian ini. Corner radius kita atur 8. Nah, jadi terlihat berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak atur di corner radiusnya, kotaknya akan seperti ini. Nah, ini kotaknya akan seperti ini. Tapi kalau kita atur corner radiusnya, kotaknya di sudut kotaknya tidak akan terlalu lancip. Jadi seperti input yang ada di Bootstrap, Bapak Ibu. Nah, kemudian warna background di kotak ini kita juga bisa ubah. Kalau tadi kita sudah mengatur dimensinya, ya lebar dan tinggi kotaknya, kemudian kita juga sudah mengatur radius cornernya atau radius sudutnya. Kemudian nanti kita bisa ganti warna di bagian fill. Nah, di fill ini kita bisa ubah warnanya menjadi putih. FF B. Kalau di sini saya ngikutin apa yang ada di materi Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan berdasarkan dari materinya. Nah, kalau kita atur putih seperti ini, ya nanti kalau kita eh, klik di layar lain, nanti dia tidak akan kelihatan. Nah, gimana caranya agar persis sama form input? Nah, kita tinggal tambahkan garis di luar kotaknya Bapak Ibu. Dengan cara Bapak Ibu bisa klik stroke, ya, klik plus di menu stroke seperti ini. Nah, jadi ada beberapa yang kita atur dalam membuat input text. Yang pertama adalah layoutnya, yaitu mengatur dimensi dan tingginya. Kemudian ada mengatur corner radius atau sudut kotaknya Bapak Ibu, radius sudutnya, ya kita atur menjadi 8. Dia kalau semakin besar maka akan semakin bulat gitu ya. Kemudian bisa mengatur warna background dari kotaknya, kita atur menjadi putih. Kemudian stroke ini untuk mengatur posisi atau garis dari di luar kotaknya. Nah, seperti ini. Jadi terlihat kalau perbedaannya ya Bapak Ibu ya, kalau kita tidak mengatur stroke-nya, maka tidak akan terlihat nih. Nah, kalau kita sudah mengatur stroke-nya, maka akan terlihat garis luarnya. Nah, nanti untuk warna garisnya tinggal Bapak Ibu pilih, sesuaikan saja. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di materi. Nah, kalau di materi itu warna yang dipilih adalah
dengan kode CCC. CC-nya ada 6 Bapak Ibu. Atau warna abu. Nah, atau Bapak Ibu mengaturnya sesuai dengan warna yang tadi, warna hitam silakan. Kalau mau pakainya warna abu juga silakan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan oh, kelihatannya kurang jelas, nah, boleh kita atur menjadi warna hitam. Bapak Ibu tinggal klik dan pilih warna hitam. Oke ya. Jadi ini sudah jadi input teks yang pertama. Nanti yang kedua tinggal kita copy paste saja Bapak Ibu. Jadi biar lebih cepat. Yang penting caranya tadi ya kita pilih rectangle, kita atur, kemudian kita atur di layoutnya, posisi lebar dan tinggi kotaknya, kemudian kita atur di bagian corner radiusnya atau sudut radius sudutnya, terus kita pilih warna backgroundnya serta tambahkan juga garis luar dari dalam kotak tadi. Kemudian kalau sudah, kita bisa nambahkan uh, teks ya di dalam maupun di luar kotak ini. Jadi kalau di materi di situ sudah ada juga Bapak Ibu sudah dijelaskan menambahkan apa saja teks yang akan ditambahkan. Nah, caranya sama kayak tadi Bapak Ibu tinggal kita pilih tools text. Tetapi sebelum itu layar yang di samping ya untuk input teks pertama ini kita ubah dulu Bapak Ibu dengan klik dua kali ya, di bagian layar sebelah kirinya di rectangle 2 kita klik dua kali kemudian kita ubah menjadi input username. Jadi pada input input teks yang pertama yang sudah kita buat kita ubah yang awalnya rectangle kita ubah menjadi input username. Kemudian name-nya teksnya kita tambahkan baru. Yang pertama tambahkan teks pertama untuk di bagian atasnya atau di bagian judul input teksnya yaitu kita ganti jadi kita buat menjadi username seperti ini. Mana sudah Bapak Ibu? Oke, kalau sudah di username ini ya untuk teks username-nya boleh kita desain. Ya, kalau di sini masih posisinya tengah, nanti bisa kita atur posisinya ke kiri, kiri kotak. Jadi biar kita enak ngaturnya Bapak Ibu. Kemudian kalau di sini sudah no sans berarti tidak perlu diubah. Nanti kita ubah yang ketebalannya saja. Nah untuk ukuran fontnya bebas ya atau kita mau ngaturnya 24 biar agak kecil dari teks judulnya. Nah, jadi di sini saya aturnya 24. Kalau di materi itu 22. Nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan saja mau atur 24, 22 atau 28 silakan. Jadi sesuaikan saja dengan eh, keinginan Bapak Ibu. Nah, untuk ketebalan di sini saya pilihnya yang nah kalau medium agak terlihat ini ya Bapak Ibu ya tidak terlalu tebal. Nah, jadi saya di sini pilih medium. Kemudian atur, silakan Bapak Ibu atur sejajar dengan input teksnya. Kemudian kalau sudah, ini sudah ya Bapak Ibu ya, warnanya masih kita pakai warna aslinya yaitu warna hitam. Kalau Bapak Ibu mau ubah sesuai dengan yang ada di materi silakan. Ya warnanya abu-abu, ya kodenya 666. Nah kalau kita ubah di
kalau kita ingin mengubah warna font, Bapak Ibu tinggal ganti di bagian menu fill ini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik aja warnanya atau mengubah kodenya silakan. Tinggal diubah kodenya seperti ini atau ganti warnanya dari warna yang sudah disediakan. Bapak Ibu tinggal klik kotak warna ini, nanti tinggal pilih mau warna apa, gitu ya. Tinggal Bapak Ibu pilih warnanya, warna abu-abu atau warna terang silakan. Nah, seperti ini. Atau kalau mau mengubah sesuai kode yang sudah ada di materi di modul, silakan Bapak Ibu tinggal diketikkan di sini saja. Jadi diklik, kemudian tambahkan 6 ada 6 kali. Nah, jadi dia warnanya abu-abu. Baik, kalau sudah, selanjutnya kita buat teks untuk di dalam input teksnya. Ya, jadi kalau di web, kalau di dalam web atau di Bootstrap itu namanya placeholder. Nah, kita tambahkan teks baru di dalam input teksnya. Sama, kita gunakan tools text, kemudian kita atur di dalam input teksnya. Nah, kita tuliskan input username. Nah, kita atur ya, silakan Bapak Ibu atur agar dia rapi. Kita letakkan di tengah-tengah input teksnya. Oke, sudah. Kalau sudah diatur posisi dan sudah dibuat teks di dalam input teksnya. Sekarang kita coba atur untuk warnanya Bapak Ibu. Nah, untuk fontnya kita masih menggunakan font yang sama yaitu Note Sans. Ukurannya boleh kita perkecil lagi. Nanti kita bisa pilih ukuran 20. Oke, kemudian warnanya silakan dipilih Bapak Ibu. Warnanya kita samakan. Kalau bisa untuk warna di dalam input teksnya agak terang gitu Bapak Ibu ya. Atau kita di sini ngikutin materi, kita bisa pilih atau kita bisa pilih yang 666. Kodenya adalah 666. Nah, nanti yang di bagian atas biar tidak sama dengan yang di dalamnya, kita bisa ganti atau bisa kita lebih tebalkan lagi Bapak Ibu ya. Nanti username-nya ini kita tebalkan dengan cara pilih bagian fontnya, pilih yang display bold. Nah, jadi biar terlihat lebih tebal. Jadi ada perbedaan antara judul di dalam input teksnya sama placeholder-nya atau teks yang berada di dalam input teksnya Bapak Ibu. Oke, sudah. Kita sudah buat teks untuk di dalam input teksnya, ya sudah dibuat, kemudian sudah diatur juga warna serta ketebalan dari fontnya, jenis font, dan besar ukuran font juga kita sudah pilih. Selanjutnya kita buat untuk yang password. Nah, kalau untuk password karena dia sama, cuman beda judulnya saja, nanti kita bisa copy paste Bapak Ibu. Caranya adalah tahan tombol shift. Jadi kalau mau kita coba bisa dari layar ini atau bisa langsung dari sini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau mau kopinya barengan bisa
klik atau bisa tahan tombol shift, kemudian klik bagian yang mau kita copy, ya, teks untuk input username kita pilih, terus input teksnya juga kita pilih, kemudian judulnya juga kita pilih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V, ya. Nah, nanti karena nambah seperti ini, ya, Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kita Ctrl C, Ctrl V, nanti akan tampil atau menambah di layar sebelah kiri. Nah, tinggal kita tarik. Nah, tinggal kita rapikan berdasarkan eh, garis merah yang ada di layar Figma-nya, Bapak Ibu. Oke, sudah. Jika sudah, nah ini tinggal Bapak Ibu atur. Kemudian tinggal kita ganti untuk yang di bawah, teksnya tinggal kita ubah saja. Klik dua kali di hurufnya, seperti ini. Ya, diklik dua kali. Kemudian kita ganti jadi password. Sama, kita lakukan yang sama untuk input di dalam input teksnya. Kita ganti jadi input password. Oke, kalau sudah, kita buat uh, button, Bapak Ibu, untuk input username dan input password. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Lanjut, aman. Aman ya. Baik, kalau sudah aman, kita buat buttonnya. Ya sama, kita gunakan tools rectangle atau kotak ini, Bapak Ibu. Kita buat button. Nah, kalau di materinya ini saya tidak berurutan ya Bapak Ibu ya. Jadi dari input text, button. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bingung atau ingin lihat atau ngikutin tutorial yang ada di materi pertemuan pas, silakan, ya, itu sudah berurutan dari input username, input password, kemudian ada checkbox remember me, kemudian baru buat button. Nah, kalau di sini kita langsung coba buat button. Jadi kalau buat button juga sebenarnya sudah disediakan di Figma komunitas, ya, sudah disediakan untuk tombol-tombol desain tombol yang sudah didesain oleh orang lain. Kita tinggal menggunakan, kemudian kita modifikasi. Nah, kalau yang ini kita coba buat sendiri dulu. Jadi biar kita tahu dulu Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah tahu, kalau ada mahasiswa yang bertanya, kita bisa jawab. Nah, nanti setelah itu baru kita coba menggunakan template yang sudah tersedia. Nah, jadi sama kita menggunakan rectangle, silakan diklik rectangle, kemudian ukurannya kita bisa samakan dengan input teks yang ada di username dan password. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kita klik input teks yang untuk passwordnya, ukurannya tinggal kita copy. Atau kita samakan saja, lebarnya 579, kemudian tingginya bisa kita lebih eh, tinggikan sedikit gitu ya, 579. Jadi bisa diatur di dimensi, klik dulu. Untuk rectangle yang kedua ini kita ganti menjadi, jadi baru 579 ya. Oke, kita ganti jadi 579. Kemudian tingginya di sini ada 68. Mungkin di sini kita sedikit lebarkan jadi 72 ke 70. Nah, kita bisa atur ke 70 ya Bapak Ibu ya untuk tinggi buttonnya. Nah, ini kita turunkan sedikit. Jadi kita beri jarak. Jadi nanti di sini tinggal kita tambahkan checkboxnya Bapak Ibu.
Oke, sudah. Kalau sudah, kita sudah atur dimensinya untuk layoutnya. Kemudian selanjutnya kita atur untuk corner radiusnya. Nah, corner radiusnya kita bisa tambahkan atau kita bisa isi 8 seperti ini. Jadi biar terlihat seperti tombol yang ada di bootstrap biasanya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah diatur corner radiusnya, kita bisa ubah warna sesuai yang ada di materi atau misalnya kita mau menggunakan yang seperti yang ada di bootstrap. Biasanya kan ada button primary yang warna biru gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa pilih kode warnanya adalah di sini kita bisa pilih atau kita ganti dengan 252 ini. 22 PF. Nah, ini warna biru Bapak Ibu. Jadi bisa diganti di bagian fill, kemudian kodenya kita ketikkan saja 252 PFF. Nanti dia berwarna biru. Untuk warna lain, kalau Bapak Ibu mau mengubah warna sesuai dengan keinginan, silakan nanti diklik saja kotak merah ini, kemudian pilih sesuai dengan keinginan mau warna apa saja gitu ya. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan teks baru di dalam button ini, ya kita tuliskan nanti login. Oke, kita tambahkan di sini. Kemudian kita atur terlebih dahulu ke tengah. Oke, kalau sudah diatur ke tengah, kita tuliskan di sini login. Kemudian diatur ke tengah Bapak Ibu ya. Nanti untuk besarnya, kemudian ketebalannya bisa diatur di sini. Kita pilih yang display box. Ukurannya kita sesuaikan. Ini 28. Nah, kita bisa diatur seperti ini. Jadi kita atur untuk tulisannya. Warnanya kalau masih warna hitam atau warna lain silakan Bapak Ibu nanti tinggal ganti jadi warna putih ya. Atau di sini kodenya dengan kode FFF, F-nya 6 kali. Baik, sudah ya. Kemudian eh, kalau buttonnya sudah kita buat, ya tadi kita sudah buat input text, ada input text username, ada input text password, kemudian kita juga sudah buat tombol login. Selanjutnya kita coba buat checkbox Bapak Ibu. Nah, buat checkbox sama kita buat di kita buat menggunakan rectangle ini. Nanti besarnya tinggal kita sesuaikan ya menggunakan dimensi layout tadi. Nah, kalau di materi itu checkboxnya untuk apa? Checkboxnya adalah untuk remember. Jadi kalau biasanya kan kalau di Pokojin ya yang biasanya itu ada centang untuk remember nih. Jadi ketika dia login kita berada di dalam halaman websitenya walaupun browsernya nanti di close gitu ya. Nah, nanti kita tambahkan checkbox atau centang remember me. Kita bisa atur di bagian layoutnya, Bapak Ibu silakan diatur layoutnya di kalau di materi itu lebarnya di sini 26 untuk lebar, untuk kemudian juga 26. Kalau kecil silakan Bapak Ibu disesuaikan. Nah, kalau bisa sejajarkan dengan input text-nya. Nah, seperti ini. Ya, jadi biar sejajar dengan input text. Kalau ingin melihat sejajar atau tidaknya, di situ ada tanda merah. Kalau dia sudah sesuai dengan tanda merah, garis merahnya, berarti itu sudah sejajar. Nah, kalau kecil, Bapak Ibu nanti bisa tambahkan, mungkin di sini bisa kita atur jadi 30-30, ya, seperti ini, ya. Jadi biar terlihat, kalau 26 mungkin kalau kecil, nanti kita bisa tambahkan 35, mungkin ya.
Nah, kalau di sini saya coba tambahkan atau saya atur menjadi 30 untuk checkboxnya. Kemudian di radius, corner radiusnya kita atur jadi 8. Jadi biar terlihat seperti checkbox eh, yang ada di Bootstrap gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah buat website mungkin paham nih kalau mau buat input teksnya itu bentuknya seperti apa, checkboxnya seperti apa, buttonnya seperti apa. Nah, untuk ibu-ibu atau Bapak Ibu yang belum pernah buat website atau belum pernah ngoding gitu ya, mungkin agak bingung. Nah, maka di sini di materi pertemuan itu lumayan banyak ya karena saya buatnya detail gitu ya. Kenapa harus dibuat, kenapa corner radiusnya harus diatur gitu. Nah, kemudian kalau sudah diatur corner radiusnya, selanjutnya kita ganti warnanya sesuai dengan warna yang ada di input text-nya. Input text-nya di sini warnanya adalah FF BFB ya. Nanti ini tinggal kita copy kode warnanya, pindahkan di checkbox. Nah, di teks ini kita copy blok, kita copy kemudian pindahkan di checkbox ini. Warnanya di bagian fill kita ganti, kemudian di bagian stroke-nya kita tambahkan sesuaikan dengan yang ada di input text ini. Nah, untuk kode warna yang ada di stroke-nya kita copy juga, pindahkan di untuk checkbox-nya. Seperti ini. Oke ya. Nah, untuk di checkbox-nya sudah dibuat checkbox-nya, kemudian selanjutnya tinggal kita buat teks remember me-nya. Nah, kita ambil saja dari teks password ya, kita copy, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl C. Tinggal kita tarik. Oke. Jadi nanti teksnya bisa kita copy paste dari teks password ini Bapak Ibu. Nanti tinggal kita ubah nama-nama atau name yang ada di layar sebelah kiri. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi nanti ini bisa kita gunakan atau bisa kita centang atau uncentang. Nah, selanjutnya terakhir kita coba buat untuk lupa password di bawah button login. Nah, untuk lupa password kita juga sama, kita bisa menggunakan teks yang sudah tersedia atau Bapak Ibu kalau mau nambah baru silakan tambahkan baru. Kalau mau tidak mau repot, tidak mau ganti warna, tinggal Bapak Ibu copy dari teks yang sudah ada ya. Nah, kalau di sini saya copy dari teks remember me, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian kita tarik saja di bawah. Jadi kita letakkan di bawah button login. Di sini tinggal kita ganti jadi lupa password. Kemudian warnanya kita ganti jadi warna biru. Nah, jadi di blok, kemudian di bagian menu file, fill, kita klik yang kotak berwarna ini. Kemudian kita bisa, kalau Bapak Ibu mau ngambil warna yang ada di button biru, karena biasanya kan kalau link itu biasanya warnanya biru. Kalau di website itu, nah maka bisa kita klik yang ikonnya pulpen seperti ini, kemudian kita ambil yang button biru ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Jadi tahan kontrol atau bisa kita klik seperti ini. Nanti dia akan otomatis berwarna biru. Ya, sekali lagi, kalau ingin mengubah warna sesuai dengan yang ada di tampilannya, Bapak Ibu tinggal pilih layar, pilih warna dari
menu fill, kemudian klik kotak biru, kotak warna ini, kemudian pilih full pen atau icon pen seperti ini, kemudian arahkan ke warna yang ingin kita copy. Nah, tinggal diklik, jadi dia otomatis akan berubah, gitu ya. Nah, ini untuk lupa passwordnya, kalau Bapak Ibu ingin diperbesar fontnya, silakan nanti Bapak Ibu bisa pilih yang 32 atau bisa diatur jadi 30 atau 28 ya. Nah, jadi, oke. Nah, ini tinggal kita rapikan saja Bapak Ibu. Kalau ingin merapikan semua komponennya, tinggal kita blok seperti ini. Kita tahan tombol kiri yang ada di mouse, kemudian kita blok seperti ini. Kalau sudah, nanti tinggal kita arahkan posisinya atau kita agar lebih rapi gitu ya. Oke. Baik, untuk form input login ini sudah dibuat Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, silakan nanti Bapak Ibu bisa klik tanda panah yang ada di samping rectangle ini, kemudian bisa pilih image atau video. Atau kalau Bapak Ibu mau, bisa tarik langsung dari eh, PC Bapak Ibu, tarik langsung ke dalam layar Figma-nya. Atau kita bisa menggunakan ingin kita gunakan di dalam pemloadingnya. Baik, kalau ini di sini. Oke, baik Bapak Ibu, untuk form mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, Pak Ardi, nggak ada izin. ya? Pak Ardi, Iya Pak. tadi foto itu langsung copy paste Ya. langsung taruh ke situ aja kok Pak. Tarik aja Pak, pilih Oh, bisa. gambar yang ada di PC-nya, ya tahan, Oh, klik tombol kiri tahan, kemudian tarik. Atau kalau mau bisa pakai image tadi yang ada di oh gitu. rectangle itu, eh, tinggal pilih. Oke, siap. Kalau yang tadi saya perhatikan itu langsung tarik dari PC, kemudian saya pindahkan di layar Figma-nya. Baik Pak, siap. Nah, untuk pertemuan di materi di pertemuan 3 itu kan langsung dari login kemudian buat das gitu ya Bapak Ibu ya, pemberanda. Nah, tapi tidak dijelaskan untuk relasinya. Nah, takutnya nanti pada saat kita mengajarkan ke mahasiswa, mahasiswa ada yang mungkin ada yang pernah nonton di YouTube atau pernah belajar atau pernah baca gitu ya. Takutnya nanti bertanya, Pak, Ibu, untuk korelasi dari halaman satu ke halaman kedua bagaimana atau gimana cara input username ini sesuai dengan username yang
kita inginkan. Nah, nanti itu bisa kita gunakan fitur prototype, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di materi ini mungkin yang agak berbeda adalah saya tambahkan sedikit penjelasan mengenai prototype. Atau mau langsung ke beranda Bapak Ibu? Boleh Pak, boleh. Prototype dulu ya Pak ya? Siap prototipe Pak. Itu berarti kan yang link itu ya? Iya benar, Oh, yang link itu yang ya. Oke, nge-link siap. ke ini ke halaman lain. Kelabaran Nah, lain. kalau untuk prototype, tapi sebelum itu kita rapikan dulu yang layar sebelah kiri Bapak Ibu ya. Untuk layar sebelah kiri ini ya kita ganti dulu namanya sesuai dengan desain yang kita buat. Misalkan seperti checkbox ini kan kalau untuk nama yang di layar ini adalah rectangle. Nah, nanti bisa kita ganti, ya kita klik 2 kali. Kemudian kita bisa ganti centang gitu aja ya. Atau checkbox juga boleh. Checkbox. Kemudian ini text login. Nah, kalau yang untuk form login atau button login atau tombol login ini bisa kita ganti rectangle 2-nya bisa ganti jadi tombol login. Jadi biar kita tidak bingung Bapak Ibu kalau misalnya kita ingin mengcopy paste atau ingin melihat dari layar kita sudah tahu sudah berdasarkan judulnya bisa lebih mudah gitu ya. Kemudian input password ini untuk teksnya lupa password teksnya sudah benar. Terus teks remember me yang ini sudah benar. Teks passwordnya juga sudah sesuai. Nah, yang ini berbeda nih Bapak Ibu, karena ada 2 input username, takutnya kita bingung. Di sini juga input username, di sini juga ada input username, tapi mengarahnya adalah ke bagian password. Nah, nanti tinggal kita ganti, klik 2 kali, username-nya tinggal diganti jadi password, input password. Nah, jadi yang satunya input username, untuk yang di atas ini, kemudian ini ada input password untuk di input teks yang di bawah. Oke, kemudian rectangle ini nggak ada. Oke ya, baik jika sudah, sekarang kita coba untuk relasi Bapak Ibu ya dengan menggunakan menu prototype. Jadi nanti kalau kita ingin input teks baru, kita bisa kita klik input teks username, kita klik nanti dia berubah jadi username yang kita inginkan. Nah, caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik frame login. Saya klik frame login ini, klik kanan, atau bisa Ctrl C, Ctrl V. Copy, atau kalau mau mudah, ini diklik, Ibu, diklik login, frame loginnya diklik, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Seperti itu. Nanti akan otomatis bertambah, atau bertambahnya akan ada di samping kanannya biasanya. Nah, ini kan ada 2, login, kemudian yang kedua yang hasil paste, ini login yang keduanya Bapak Ibu, nanti tinggal kita ganti. Baik, kita ganti yang login kedua ini, namanya kita ganti jadi username gitu ya Bapak Ibu ya. Input username. Jadi untuk yang kedua, kita ganti jadi input username, biar kita tahu, oh kalau time yang ini adalah untuk mengubah atau untuk ke layar input username. Nah, kita ganti dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi di input username ini, klik 2 kali, kita ubah. Nah, nanti di materinya Bapak Ibu tinggal jelaskan kalau untuk username itu menggunakan apa. Misalkan ada yang menggunakan nick atau menggunakan nama seperti itu ya. Nah, kalau di sini saya contohkan menggunakan nama saya. Silakan Bapak Ibu jelaskan ke mahasiswanya untuk username-nya itu menggunakan apa. Sesuaikan aja nanti dengan tabel, desain tabel
yang sudah ada di pertemuan keempat. Nah, jadi si Bapak Ibu tinggal tentukan mau pakai apa, pakai username-nya nama atau email atau apapun gitu ya. Nanti Bapak Ibu ganti yang awalnya input username diganti jadi Ardiansa seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah di copy paste seperti ini, kemudian kita sudah ganti input teks input username-nya menjadi username kita gitu ya, atau nama kita. Nanti kita masuk ke menu prototype atau Bapak Ibu pilih dulu menu prototype, kemudian di bagian mana yang mau kita linkkan gitu ya. Nah, karena yang ingin kita linkkan ini adalah input username, maka bisa klik untuk input teks username-nya atau input username ya Bapak Ibu. Rectangle input username, kemudian di sini ada tombol plus seperti ini. Nah, ada tombol plus seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik tahan, kemudian arahkan ke frame yang kedua, yaitu frame input username. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita coba atau kita ubah dia maunya seperti apa. Nah, kalau ini amannya adalah on click. Jadi kalau kita klik username nanti akan berubah otomatis menjadi Ardiansa yang awalnya input username, ketika kita klik dia akan berubah menjadi teks Ardiansa. Nah, navigasinya kemana? Navigasinya yaitu ke frame input username. Nah, jadi dia udah otomatis karena eh, panahnya sudah kita tarik gitu ya. Nah, kalau mau dihapus tinggal diklik, kemudian klik tombol delete. Nah, jadi saya ulangi lagi, untuk relasinya adalah kita pilih atau kita klik bagian mana yang mau kita relasikan. Kalau di sini saya contohkan adalah yang input username. Nah, kemudian Bapak Ibu arahkan ke garis sampingnya. Di sini kan sudah pasti tampil bulat-bulatnya gitu ya. Nah, ini ada tanda plus. Kita bisa klik tanda plus itu, kemudian klik tahan di mouse-nya, kemudian arahkan frame mana yang mau dituju. Nah, kalau di sini saya tujukan ke frame input username. Navigasinya ke input username, dia klik, kemudian animasinya adalah instan Bapak Ibu. Nah, kita gunakan instan karena kalau diklik nanti dia langsung tampil gitu ya. Nah, kalau sudah, kita bisa coba. Jadi ini saya coba jalankan. Cara menjalankannya, Bapak Ibu tinggal klik tanda play yang ada di atas sebelah kanan. Di samping button share gitu ya. Nah, ini hasil dari eh, hasil runningnya. Kalau dia tampilnya seperti ini, kita bisa ubah di bagian ini. Di bagian tampilannya kita mau tampilkan, mau nampilkan hasilnya dalam bentuk seperti apa. Nah, ini kalau di sini saya pilihnya split dan height. Jadi dia agak lebih kecil. Gitu ya. Nah, jadi bisa klik bagian atas ini, nanti pilih yang fit, width, dan height. Nah, kemudian kita lihat bentuknya Bapak Ibu. Nah, kalau dia sudah direlasikan, nanti secara otomatis kursornya akan berubah menjadi kursor seperti ini. Nah, kalau kayak di password, input password itu kan belum direlasikan, maka dia belum bisa di apa-apakan, dia belum bisa diklik. Kalau ini kita klik, nanti dia akan berubah jadi input Ardiansyah atau teksnya akan berubah jadi Ardiansyah seperti itu. Nah, itu adalah contoh relasi. Kemudian kalau kita mau relasikan untuk input password bagaimana? Input password juga sama Bapak Ibu, kita kopikan yang di ini ya. Nah, di frame login tadi ini kita copy. Jadi Bapak Ibu bisa klik ke frame loginnya, Ctrl C, Ctrl V,
seperti ini. Nanti dia akan tampil. Nah, nanti ini kita letakkan di bawah untuk. Nah, ini kita ganti dulu Bapak Ibu. Untuk yang ini kita klik 2 kali. Jadi kita bisa ganti atau ubah nama frame-nya di langsung di bagian bodinya ya Bapak Ibu ya, di layar Figma-nya di sini kita bisa klik 2 kali di nama frame-nya, kita ganti jadi input password. Nah, jadi kalau di Figma itu ya seperti ini, kalau kita mau semuanya bisa dijalankan, maka akan semakin banyak desain atau tampilannya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, di sini di prototipe-nya ini kan sudah karena kita copy paste tadi Bapak Ibu, di sini sudah ada relasinya. Nah, untuk yang relasi ini karena ada relasinya dari username input password ke input username, maka ini nanti kan kita ubah. Nah, ini silakan diklik relasi yang dari input password ke input username, diklik kemudian di delete dengan menekan tombol delete. Kalau sudah passwordnya di input password yang ada di frame login itu kita relasikan ke, nah boleh yang ada di samping ya, tanda plus yang di samping maupun di bawah silakan Bapak Ibu. Ini dia masih berada di dalam input password. Kemudian kita tahan seperti tadi, kemudian tarik ke frame input password. Nah, jadi input passwordnya tinggal kita isi di sini. Pak, Nah, maaf, di input ketinggalan. password, ya Pak, ya Bu, Maaf, ketinggalan. Tadi ada mahasiswa Air Mandiri. Untuk merelasikan tadi gimana? untuk merelasikan ya baik Bu. Bentar, saya eh, sudah di copy Bu untuk desain keduanya Sudah, ya. Nah, untuk ya. relasinya Ibu di menu type, Nggak bisa diklik ya? kemudian Terus gambarnya, terus itunya. ke menu Nah, ininya tuh, prototype-nya dulu udah Bu. kenapa? Sudah pilih menu prototype, Oh, bentar-bentar. Oh, pantas. Oke, terus sudah, kemudian pilih di input, nggak sudah. bisa diklik, nggak bisa diklik. Apa nih? Nggak bisa diklik. Mana Bu boleh coba coba di share screen Bu. Oke, wait, wait, wait. Nih. Nah, ini kok nggak bisa diklik ya? Coba diklik. Nggak bisa nih. Nih. Oh itu Ibu kunci kayaknya Bu. Oh, oh gini ya. Nih. Nah, Oke, ini. terus. Nah, oke. Nah, kemudian itu kan ada tombol tambahnya tuh Bu. Ah, Nah, ditarik, tahan, klik tahan, tarik ke sebelahnya. Nah, ke seperti sini. itu. Iya. Nanti di input login, input username-nya tinggal diganti teksnya. Oh, jadi kalau mau menghubungkan harus copy sebanyak ininya gitu ya? Iya, benar. Oh, oke, oke, oke. Nah, banyak. Kalau kalau textbooknya banyak, banyak dong ya. Iya, Bu. Memang seperti itu kalau di Figma. Hmm, oke, oke. Lanjut. Oke ya. Nah, jadi kalau di Figma ya seperti ini Bapak Ibu. Dia harus satu persatu. Tapi bisa saja kalau misalkan kita kan nggak mungkin kalau kita klik username tapi passwordnya juga muncul, centangnya juga muncul. Nah, makanya kalau mau seperti website sebenarnya
ya, di website yang biasanya itu mau nggak mau kita harus satu persatu. Nah, kalau tadi ini, jadi kalau sebelumnya masih pakai input username-nya, nanti input username-nya diubah, sama juga yang kalau di password, nanti Bapak Ibu tinggal copy, ambil dari frame login tadi. Nah, dari frame login tadi, di copy, kemudian input passwordnya tinggal kita ganti. Nah, yang input password ini tinggal kita ganti saja. Nah, ini bisa kita coba pakai icon bintang ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau coba menggunakan password yang seperti biasanya yaitu bulat hitam seperti itu kita harus buat satu persatu. Nah, kita bisa menggunakan ellipse seperti ini, kita buat satu persatu di sini. Nah, jadi nanti eh, jadi kalau mau nanti kalau mencontohkan ke mahasiswa boleh kita kita gunakan icon bintang. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh saja, contoh passwordnya kita gunakan bintang. Jadi nanti input teks, input passwordnya kita ganti menjadi bintang. Nah kalau yang di bagian passwordnya input username tidak kita ubah, tapi nanti di frame input username input passwordnya tidak kita ubah, tapi nanti input username-nya yang kita ubah jadi nama kita atau jadi username-nya. Nah kemudian kalau sudah di passwordnya sudah kita ubah, nanti di sini tinggal kita relasikan saja ke input password. Nah, jadi kalau kita jalankan, kalau kita running, dia akan berubah sesuai dengan relasi yang sudah kita buat. Tadi kalau mau running gimana Pak caranya? Kalau mau running nanti bisa klik tombol play, Bu, yang ada di atas pojok kanan. Oh, yang sampingnya itu ya, share itu ya. Share ya, iya Bu, benar. Oke, Sudah Bu? bentar mau dicoba dulu. Untuk mau memilih ukuran, Bapak Ibu bisa pilih di sini, di bagian kanan atas, klik, kemudian bisa pilih fit, width, dan height. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini. Jadi agak terkecil. Ya, bisa dipilih menu yang sebelah pojok kanan atas, kemudian pilih yang fit, width, dan height. Nah, kemudian contohnya nanti kalau dia sudah direlasikan atau belum, bisa dilihat dari kursornya berubah atau tidak. Nah, kalau dia sudah berubah seperti ini, berarti dia sudah direlasikan. Kalau tombol loginnya ini belum direlasikan nih Bapak Ibu. Nah, makanya dia tidak berubah kursornya. Nah, jadi kalau saya klik input username, dia akan berubah jadi Ardiansyah ya. Input yang awalnya hanya input username, kalau saya klik dia akan berubah jadi username dengan nama Ardiansyah. Kemudian input passwordnya kenapa tidak berubah? Padahal tadi kita udah relasikan. Nah, untuk input password itu kita relasikan dari frame login, ya frame awalnya. Nah, maka bisa berubah, bisa diklik ketika masih di frame awal. Nah, yaitu di input password tadi. Nah, kalau kita klik di input passwordnya, dia akan tampil, akan berubah sesuai dengan yang kita isikan, yaitu bintang-bintang ini ya. Nah, dan input username-nya tidak bisa diubah. Nah, tidak bisa diklik. Kenapa? Karena belum kita relasikan. Nah, jadi kalau dia bisa direlasikan, bisa diklik, maka setiap frame ini akan kita relasikan Bapak Ibu. Nah, Pak jadi Maaf, Pak ya Maaf. Bu. Tadi pada saat menjalankan kok hasilnya gede ya? Kalau untuk Oh yang ya, di
diklik Bu, pilih di menu atasnya, di situ kan ada apa namanya ini ya, garis ini ya. Di samping tombol share prototype, Mm-mm. diklik, pilih yang fit white dan height. Bentar. Ini dipilih yang Fit white dan height. mana ya? Ada? Coba Pak diulang Pak, maaf. Bisa sudah diklik Bu yang di samping tombol share prototype yang sebelah kanan. Yang tanda ini anak panah Iya, ini. garis-garis itu ya. Bukan Ah, tanda panah Bu. ya Sudah? anak ya terus pilih yang Fit white dan height. mana sih? Aduh, mana Sudah ya? ya? Belum. Coba Pak, dari Bapak deh nanti saya ini coba. Kalau saya Ibu share screen ya gitu ya. Mm-mm. Keren Ibu Siu. Masa pinter ini. Wih, keren Bu. Nggak usah ngeledekin. Ini namanya belajar di sambil ngapa-ngapain ini. Ya gimana? Di mana udah dijahit lagi Bu? Ini Ya. terus dipilih. Jadi di tanda play, icon Ah, play. Nah, iya apa diklik. ya terus? Nah, di sebelah kan ada garis-garis samping tombol apa ya tadi ya? Bentar. Nah, itu sebelah kanan tombol share Nih, prototype. Nah, itu Bu, diklik. ini. Bukan itu Bu, sebelah kanannya. Sorry. Ya ini terus. Nah, diklik, pilih yang fit white dan Oh and ini. height. Nah, Oke, iya. siap. Nah, itu. Oke, ya. Sip. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Baik. Nah, nanti kalau dia diubah sudah direlasikan atau belum, cara mengetahuinya ikonnya kursornya nanti akan berubah Bapak Ibu. Dari kursor bentuknya panah seperti ini, kalau kita arahkan ke input username atau input password nanti akan berubah kursornya menjadi kursor tangan seperti ini. Nah, jadi nanti di desainnya akan kita buat satu persatu. Jadi ketika di dalam input password, selain input password, kita buat lagi satu untuk bisa input input username seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau bingung? Sepertinya ini harus buat video pembelajaran mungkin ya Pak Raja ya. Tuh, setuju. Pak Raja nanti bikin ya. Pak Nggak mau Raja, ah. Gimana Pak? Saya nggak mau saya Pak. Itu namanya nggak tanggung jawab. Enak aja. Ya gimana? enaknya gimana nih? Karena kalau belajar via Zoom ini memang agak sulit Pak sebenarnya. Oh, nggak Pak nanti kita kan memang udah buatkan grupnya. Pak Ari juga kami Nah, gabungkan di situ. Nah nanti kan sebenarnya kan salah satu poin yang itu kan cara ngelinknya tadi itu. Nah cara ngelinknya tadi itu kan iya. gampang sekali kan. Pokoknya kalau kita Nah, klik bagian form, kemudian di desain, pilih yang prototype, klik yang mana kan ada tombol plus tuh, tinggal tarik-tarik aja kan iya Pak ya. benar. Betul. Nah gampang sih. Kayaknya sih itu sih kayaknya sudah cukup Pak. Kayaknya dari login ke beranda. Tapi nanti kalau misalnya yang lain-lain kan itu kan cuma ngikutin alur saja kan ya. Kan bikin text box udah tahu, text box Nah, udah tahu. Kalau kayak ini Pak apa? Apa tuh kayak kayak select itu Pak ada nggak se- Pak kalau di sini nih select box perintah ada select. Pak di materi sih ada Itu di pilih yang mana Pak pertemuan kalau select? keempat atau kelima gitu. Oh ada ya. Nah, Itu pilih apa sih kalau pakai select? Nah kan itu kita kan nggak tahu nih.
Mungkin bisa contohkan Maksudnya satu aja. pada saat prototipenya ya Pak ya. Pada di sana prototipenya itu, di Sama Pak, desainnya nanti itu. di prototype itu Mm-mm. sama dibuat dua desain, dua tampilan seperti ini. Nanti kalau dia klik, sama nanti yang ditampilkan di situ di desainnya ada pilihan di bawahnya gitu. Jadi dibuat dua desain. Oh, oke 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 oke. Siap deh. Jadi memang Yuk. kalau di Figma itu kalau mau kayak seperti select option gitu, select box gitu juga harus dibuat dua desain. Jadi satunya pada saat belum tampil pilihan, nanti Mm-mm. desain yang keduanya desain dengan tampil pilihan seperti itu. Oh gitu. Jadi dia satu-satu di desain, satu-satu di Oke, desain, satu-satu direlasikan baik. seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira untuk ini kan dasar ya. Untuk dasar gimana Bapak Coba Ibu? Apakah istirahat dulu deh, sudah istirahat dulu. sangat cukup atau bagaimana? Kalau memang cukup, Banyak mungkin ini sih ya, banyak tahapan gitu loh. iya banyak Bu, benar banyak banyak klik tarik aja sih, benar Pak Ardi ya. Iya Bu, tapi banyak klik tarik tapi lumayan Iya, Klik tarik aja sih langkah-langkahnya. Bu. Eh, memang tahapannya memang lebih banyak Bu kalau di Figma ini. Ini udah iqomah, saya sholat dulu ya. Kalau enggak kita istirahat dulu ya Pak Ibu ya. Kita Istirahat mau sholat dulu. lanjut atau langsung tutup aja nih Bapak Ibu? Mana Bapak Ibu? Bu Siu gimana Bu? Lanjut atau kita langsung ini Pak, ekspornya gimana Pak? Nanti hasilnya seperti apa? Kalau ini kan, tapi enggak di ekspor pun nggak masalah kali Pak ya? Nggak masalah sih Pak. Oh nggak masalah ya? Oh aman deh kalau gitu. Nanti mahasiswa demo juga nanti direkam dari sini. Oh, oke oke oke. Hmm. Atau kalau misalnya mau istirahat, kita istirahat dulu. Tapi nanggung juga sih, soalnya udah mau jam 4. Udahlah, udah puyeng. Aduh, kita atau kita kita ini dulu, kita sudahin dulu. Nanti saya dengan Pak Ardi coba deh bikinkan videonya lah Pak ya. Video kami Iya Bu. rekam, Pak. nanti kami bisa share ke Bapak Ibu juga. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, ini kan pengampu mata kuliah Koreksi semua nih. Nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya aja langsung di grup itu. Kita insya Allah respon 8 jam Bapak Ibu. Di jam kerja ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ada lagi Bapak Ibu kalau memang tidak ada eh ada link presensi enggak ya? Karena ada ada Oh iya di ada. Kim enggak? Bu Wanti Ada Pak. monitor? Bentar. Ada Pak. Bentar. Saya Oh ada ya. share dari Bu Anti. Pak Dede ada yang ingin tanyakan Pak Dede, Bu Widya, Pak Yuris. Cukup, Pak. Cukup ya? Ya, memang Wih, paling Ya, keren. satu dua orang saya yang juga nggak boleh ngajar ya. ini sih sebenarnya. Oh, Kan saya ngambil basis data, Pak, dua-duanya. oh Sama iya Pak bener Angga. ya. Iya Kalau yang bener ya form bahasa tadi kita ya. sudah kita buat itu otomatis sudah tersimpan atau harus menyimpan lagi? Sudah otomatis Bu. Oke. Berarti nanti ketika kita login masih ada ya yang tadi ya, yang Iya Bu, form hasil benar. yang kita. Nah, iya, tinggal kita buka aja nanti. Oke, terima kasih. Jangan ini ya, jangan kapok ya. Ntar kalau banyak yang nanya. Linknya sudah di chat ya Pak ya, Pak Raja. Oh siap, makasih Pak Ardi. Bapak Ibu, link presensi sudah ada di link chat ya. Kemudian untuk link WA G khusus proyeksi ya, itu juga ada di link juga. Silakan Bapak Ibu join. Nah, saya up lagi deh. Oke, kalau memang nggak ada lagi Bapak Ibu, kita akhir dulu pertemuan workshop kita. Memang apa ya? Tidak sesulit kita ngoding ya sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita ngoding kita harus
tahu kodenya seperti apa, logikanya seperti apa. Nah, kalau yang di Forex ini kan yang penting kita tahu tampilan yang akan kita buat itu seperti apa, tinggal tarik, 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 jadi gitu. Ya Pak Dede ya, mudah ya Pak Dede ya. Tuh, mudah banget tuh. Gampang, Pak. Siap. Oke lah Bapak Ibu kalau memang Gampang ada liatin doang. Kalau ngeliatin doang gampang. Nah, coba prakteknya tinggal ngapa-ngapain. Aduh. nanti Ibu bisain ke Gambar dulu, ada baiknya ngedesain itu digambar dulu, baru. Iya, betul. Oh. Betul. Kadang kalau kita ngedesain nggak tanpa apa prototype lebih dulu, susah. Betul, betul Pak. Betul, bingit itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin didiskusikan? Cukup lah ya. Oke, karena cukup. Pak Ardiansyah mungkin boleh close statement Pak Ardiansyah. Wih, keren banget tuh. Close statement dulu, kemudian kita langsung ditutupin aja. Ada apa, Pak? Boleh close statement dulu Bapak untuk The statement. uh-uh. Baik, jadi untuk Figma ini memang salah satu kekurangan adalah kita harus, tadi kata Pak Dede kita harus tahu dulu gambarannya seperti apa, baru kita bisa. Makanya kalau lebih enaknya itu orang-orang yang udah pernah buat aplikasi pasti akan lebih mudah mendesainnya gitu ya. Walaupun hanya klik-klik tapi agak lumayan bingung gitu. Nah, jadi untuk mata kuliah Flexia ini Bapak, Sepertinya jaringan Pak Ardi terputus. Nah, benar Bapak Ibu yang saya izin ini ya, nambahin ya sambil menunggu Pak Ardiansyah. Jadi Bapak Ibu kan di pertemuan tiga apa dua gitu ya Bapak Ibu kalau nggak salah, itu kan ada apa namanya membuat wireframe atau kerangka program atau kerangka pikir akan dibuat. Nah, di situ Bapak Ibu bisa arahin tuh mahasiswa gimana cara bikin kerangkanya, kemudian eh, untuk halaman login itu tombol apa aja yang dibutuhkan, tekstur apa aja yang dibutuhkan, warna apa aja yang dibutuhkan. Nah, makanya wireframe itu harus sangat detail dibuat. Nah, makanya sehingga saya di pertemuan 2, pertemuan 3 ya. Pertemuan 2 ya, pertemuan 2 di slide ke 31. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi kalau misalnya terlihat sudah ada. Nah, di situ sudah jelas banget tuh. Contohnya misalnya sudah dikasih seperti ini. Kemudian kebutuhan headernya apa aja, dashboardnya apa aja, gitu. Nanti dijelasin. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu bisa ngedesain. Kalau misalnya nggak bisa, nggak berhasil di pembuatan kerangka, maka Bapak Ibu akan bingung. Apa yang harus saya buat, apa yang saya buat gitu. Makanya wireframe tersebut sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam mengenal desain UI UX ini, gitu. Itu aja sih Bapak Ibu. Mungkin karena Pak Ardi jaringannya terkendala, untuk itu saya izin untuk langsung menutupkan saja ya Bapak Ibu ya. Karena jam juga sudah menunjukkan 15.22, target kita Ya, memang betul, 10 Pak. jam kita selesai. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, monggo silahkan di WA saja. Saya Raja Sabarudin selaku tuan rumah kegiatan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Terima lupa kasih presensi ya Bapak Ibu. Pak Ardiansyah, Pak Raja, Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Pak Dede.